Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 yang saya hormati Ibu Fasil dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Hari ini kita akan mempresentasikan yaitu hasil laporan on the job training diklat pembelajaran mendalam tahap 2 dengan kami mengambil tema yaitu pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam SD Negeri Kumpulan 2 Kecamatan Kalihidu Kabupaten Bojonegoro. Baik, latar belakangnya adalah Bapak Ibu sekalian, pembelajaran mendalam itu memerlukan strategi dan program yang terencana dan berkesinambungan. Kenapa? Karena memang di dalam pembelajaran mendalam itu mengkaitkan antara kemampuan guru, baik itu tentang kebermaknaan pembelajaran, kemampuan berpikir kritis, ada kreativitas, ada inovatif, dan juga menghubungkan dengan dunia nyata atau kontekstual. Semuanya itu harus ada strategi yang jelas dan juga berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Kalau tidak, maka pembelajaran ini tidak akan bisa mencapai apa yang diharapkan. Yang kedua adalah belum optimalnya pemanfaatan digital dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sekalian, di Kumpulan 2 itu fasilitas untuk digital itu sudah luar biasa. Semua ruang kelas sudah ada smart TV, gurunya sudah memegang laptop sekolahan, ada wifi, ada sekitar 4 router yang itu bisa menghubungkan untuk semuanya. Kemudian yang baru-baru juga ada yang aplikasi digital untuk berbasis masyarakat. Dan artinya semuanya ini belum optimal ketika guru-guru itu belum dalam pembelajaran. Maka dari situ kemudian kami berinisiatif bagaimana cara mengoptimalkan apa itu peran sarkas digital yang ada di sekolah itu dimanfaatkan guru dengan optimal di dalam pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah yang pertama mendokumentasikan jelas OJT ini perlu dokumentasi, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan guru di dalam pembelajaran mendalam, ada tantangan, ada peluang, ada implementasi pembelajaran mendalam. Kalau tanpa itu semua mungkin gitu ya. Kalau kita ingin melaksanakan suatu kegiatan, maka kita harus tanya dulu kebutuhan guru itu apa. Berikutnya adalah merancang strategi pembelajaran yang relevan. Kita harus merancang strateginya yang relevan untuk guru-guru ini. Kemudian juga bagaimana guru bisa mengimplementasikan ke siswanya. Melaksanakan program pembelajaran dalam mendalam secara terstruktur. Artinya semua guru itu secara sadar dia itu akan mengajar siswa dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Maka dia harus mempersiapkan perencanaannya, actionnya nanti seperti apa, kemudian kontekstualnya seperti apa, kemudian endingnya adalah siswanya itu nanti bisa aktif dan juga dia itu bisa berpartisipasi di dalam pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini melakukan evaluasi yang sudah saya sebutkan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hasil yang diharapkan adalah guru memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Guru itu harus punya pemahaman dulu dalam pembelajaran mendalam supaya dia itu bisa mengajar sesuai dengan harapan Bapak Menteri, yaitu pendekatan pembelajaran. Guru kalau tidak paham, jangan berharap pembelajaran mendalam itu akan tercapai di kelas. Yang kedua adalah siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual dan menyenangkan.
siswanya itu harus punya pengalaman bagaimana, yaitu pengalaman pembelajaran yang bermakna, yang tadi sudah ya berkesadaran, bermakna, dan juga menyenangkan, dan juga di samping itu ada kontekstualnya harus penting. Kenapa? Karena tiap daerah itu berbeda. Jadi ketika guru mengajar tanpa kontekstual, disesuaikan dengan kondisi kehidupan sehari-hari anak, maka itu anak itu hanya dalam angan. Itu dari sekalian. Yang ketiga adalah memiliki budaya belajar yang mendukung terciptanya pembelajaran mendalam. Jadi dalam konsep ini guru itu harus memiliki budaya. Kalau saya ngajar itu harus memanfaatkan berbagai macam strategi, berbagai macam sumber, dan juga berbagai macam asesmennya untuk mendidik pembelajarannya. Jadi ini harus terbudaya di dalam diri guru. Berikutnya adalah adanya dokumentasi hasil evaluasi, refleksi, dan sebagainya. Insya Allah nanti kita sampaikan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, akses. Bapak Ibu sekalian, untuk akses itu adalah kita itu tadi bagaimana caranya pembelajaran mendalam ini bisa, sehingga apa yang dibutuhkan oleh guru sebenarnya. Maka di dalam akses ini kita harus mencari tahu bagaimana caranya. Itu ada beberapa hal, bisa wawancara, bisa observasi saat pembelajaran, bisa studi dokumen hasil belajar siswa, dan yang kita pakai saat ini adalah menggunakan angket. Nah, ini contohnya. Di sini ada angket. Ini angket yang angket yang pakai Google Form, dan yang ini adalah angket yang sesungguhnya yang kemudian kita ubah menjadi Google Form. Apa saja yang dibutuhkan? Nah, di sini banyak. Ada pemahaman konsep pembelajaran mendalam. Kemudian di situ apa saja yang ditanyakan ini sudah. Terus literasi digital guru, apakah saya bisa mengoperasikan digital, laptop, HP, proyektor, punya internet dan sebagainya. Terus kemudian dan lain sebagainya itu. Terus kemudian perencanaan pembelajarannya seperti apa? Apakah dia sudah bisa merencanakannya? Kemudian implementasinya, evaluasinya seperti apa? Terus kebutuhan pelatihan ini dan seterusnya. Ibu sekalian, jadi ini kebutuhan ini, kemudian hasil angketnya ini adalah ini hasilnya. Nah, pemahaman tentang konsep itu 61,9. Jadi 61,9. Literasi guru ini sudah lumayan. Ternyata guru itu sudah paham terkait dengan digital. Bisa mengoperasikan laptop, bisa. Kemudian LCD proyektor bisa. Kemudian pakai smart TV itu bisa. Cuma dipakai atau tidak. Terus berikutnya adalah perencanaan pembelajaran digital. Apakah dia sudah bisa merencanakan dengan belajar digital? Ini sudah lumayan 76. Jadi dia dalam merencanakan itu sudah menggunakan media laptop, mencari di internet, sumber-sumber dan lain sebagainya. Kemudian implementasi dan evaluasinya ini 66,7, rata-ratanya di 75,30. Nah, modal awal sebenarnya sudah baik guru-guru itu. Sudah berapa? 75. Kita tingkatkan maunya seperti itu. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, tantangannya apa? Ini tantangannya. Keterbatasan sumber belajar. Bapak Ibu sekalian, kita sadari bahwa guru itu masih mengandalkan buku sebagai satu-satunya sumber belajar. Padahal buku itu hanya salah satu dari sumber belajar. Dan ini dari tantangannya seperti itu. Maka
Ya. Terus berikutnya variasi kemampuan siswa. Siswa itu macam-macam. Ya ada yang kemampuan cepat, ada yang lambat. Manajemen kelas, pengaturannya, strategi pengelolaan kelas itu seperti apa? Baik. Peluangnya adalah Bapak Ibu sekalian, apakah kepala sekolah ini mendukung atau tidak? Kalau kepala sekolah tidak mendukung ya tidak akan tercapai. Apa yang didukung adalah motivasi, kemudian sarkasnya, kemudian dan lain sebagainya. Kolaborasi guru itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan teman. Maka memanfaatkan yang namanya komunitas belajar. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada komunitas belajar di sekolah. Fasilitas digital yang tersedia di banyak terjelaskan. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, desainnya. Nah, ini desain pelatihan. Desain pelatihan ini tradisikan tujuannya. Tadi adalah ternyata guru itu butuh yang namanya pelatihan, yaitu pelatihan mendalam yang kita sebut dengan IHT atau in-house training. Nah, yaitu pelatihan di dalam sekolah. Maka dari konsep praktek, pemanfaatan teknologi digital, kemudian praktek membuat perangkat ajar ini baik membuat PPN maupun asesmen. Yang terakhir adalah observasi pembelajaran di kelas. Baik, berikutnya output yang diharapkan adalah terusnya perangkat pelajaran digital, jadi berbasis digital, nggak ada tulisan tangan. Berikutnya adalah guru lebih terampil menggunakan media digital, lebih terampil sekarang. Kemudian adalah siswa semakin aktif terlibat dalam pembelajaran. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, implementasinya. Implementasinya adalah yaitu pelaksanaannya tadi. Oke, baik. Jadi ini ada tadi IHT, user assessment sudah semuanya pakai YouTube. Jadi tinggal ketik kita sudah bisa. Terus penggunaan media pembelajarannya ini juga tinggal ngeklik di sini, link di YouTube-nya. Terus ini observasi pembelajarannya mulai kelas 1 sampai kelas 6 juga IPA, dan ini adalah hasilnya penilaian yang ada di Drive. Baik. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, evaluasinya. Nah, ini Bapak pengawas yang ikut juga pada saat mengawasi terakhir, yaitu guru agama. Terus beliaunya juga ikut yang namanya refleksi, yaitu ikut menilai dari sebetulnya. Berikutnya evaluasi, yaitu untuk evaluasi menganalisis hasil observasi praktek guru. Nah, ini hasilnya rata-rata sudah meningkat semuanya. Dan untuk digitalnya adalah sekarang dari tingkat 10. Kalau ingin ngeklik di sini, ada hasilnya 89 sekarang naik. Terus berikutnya adalah analisa hasil asesmen siswa formatifnya di akhir. Nah, ada kelas 5 ini yang nilainya 52. Artinya kelas 5 ini harus mengulang pelajaran yang sama dengan menggunakan metode dan strategi yang berbeda di waktu yang lain. Kita lanjutkan. Terus berikutnya refleksinya ini menganalisa angket guru dan menganalisa hasil refleksi siswa. Ini angket guru, ini hasil apa itu refleksi siswa. Berikutnya untuk tindak lanjut Bapak Ibu sekalian, secara keseluruhan IHT ini bermanfaat untuk dalam pembelajaran mendalam berhasil sesuai dengan harapan. Tetapi untuk apa itu komunitas belajar masih tetap harus dijalankan, praktek baiknya berbagi dengan teman harus dilakukan, diskusi berkala harus dijalankan. Terus berikutnya Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah guru memperoleh pengalaman nyata dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi belajar mendalam. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Sarannya adalah guru hendaknya terus meningkatkan kompetensi, sekolah perlu memberikan dukungan baik fasilitas, terus kemudian yang terakhir adalah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.